Bagaimana jadinya jika kalian bisa mengetahui kapan ajal kalian akan tiba melalui sebuah aplikasi di handphone kalian? Penasaran aplikasi apa yang digunakan? Yuk simak alur cerita Countdown yang akan kami sajikan kali ini. Let's check this out. Film dibuka dengan adegan sebuah pesta, dan pada pesta tersebut ada sejumlah remaja yang sedang mengobrol tentang kesuksesan diet salah satu dari mereka yang menggunakan panduan sebuah aplikasi. Kemudian salah satu remaja itu pun penasaran ingin mendownload aplikasi itu juga. Namun, dia justru menemukan sebuah aplikasi bernama Countdown. Pada deskripsinya tertulis bahwa aplikasi itu dapat mengetahui kapan ajal seseorang akan datang. Kendati mereka menertawakan aplikasi tersebut, tetapi mereka memutuskan untuk mendownloadnya sekedar untuk bersenang-senang. Dengan peraturan bahwa siapapun dari mereka yang memiliki umur terpendek berdasarkan aplikasi Countdown akan dihukum dengan meminum semua minuman yang ada di meja mereka. Setelah mendownload aplikasi tersebut, ternyata seorang wanita bernama Courtney mendapatkan waktu 3 jam 37 menit sebelum ajal menjemputnya. Tentu saja mereka menganggap itu hanya sebuah lelucon. Tetapi Courtney tetap harus menghabiskan semua minuman di meja. Tak lama kemudian, kekasih Courtney yang bernama Evan datang dan membantu Courtney menghabiskan minuman di meja setelah Courtney menjelaskan jika dia kalah bermain game karena mendapatkan umur yang terpendek saat mendownload aplikasi Countdown. Setelah pesta usai, Courtney dan Evan pun bersiap untuk pulang. Namun Courtney yang menyadari jika Evan mabuk berat pun memutuskan untuk pulang berjalan kaki sendirian saja. Toh rumahnya tidak terlalu jauh dari sana. Tak lama kemudian, Courtney mendapatkan notifikasi dari Countdown bahwa dia telah melanggar kesepakatan pengguna dan waktu kematiannya tersisa 7 menit lagi. Gadis itu pun mengabaikan notifikasi itu. Namun tak lama kemudian, dia merasa bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Dan saat dia melihat aplikasi itu, waktunya kini tersisa kurang dari 2 menit. Gadis itu pun berlari masuk ke rumahnya. Setelah itu dia pun memutuskan untuk mematikan HP-nya. Supaya kembali tenang, dia pun mengambil air dan meminumnya. Namun kemudian, aplikasi itu menyala kembali dan waktunya habis bertepatan dengan hilangnya nyawa Courtney. Di sisi lain ada seorang wanita bernama Queen yang bekerja sebagai perawat magang di sebuah rumah sakit. Suatu ketika dia melihat ada seorang pasien yang memasuki ruangan yang sedang direnovasi, dia pun mengecek dan mendatangi pasien tersebut, yang ternyata adalah Evan. Queen mengira bahwa Evan merasa ketakutan karena akan menjalani sebuah operasi. Namun ternyata Evan bercerita padanya bahwa pacarnya Courtney meninggal setelah mendownload sebuah aplikasi yang dapat menyebutkan kapan ajalnya akan muncul. Dan dari handphone Evan, terlihat jika waktu Evan hanya tersisa 19 jam lagi. Singkat cerita, saat Queen sedang berkumpul dengan perawat lain, dia pun menceritakan tentang Evan dan aplikasi itu. Semua perawat yang penasaran itu pun dengan iseng mendownload aplikasi tersebut. Dan meskipun mereka hanya menganggap itu sebuah aplikasi bodoh, mereka tetap tampak senang ketika mendapati bahwa aplikasi itu menyebutkan mereka memiliki umur yang panjang. Sebelum pulang ke rumah, Queen mendapatkan pesan supaya mendownload aplikasi tersebut. Karena rasa penasarannya, Queen pun mendownload aplikasi itu dan mengisi semua ketentuan yang dipersyaratkan. Dan ternyata aplikasi itu menyebutkan bahwa umur Queen tinggal 2 hari saja. Queen pun mengabaikan hal tersebut. Keesokan harinya, Evan terlihat ketakutan karena akan menjalani operasi pada hari itu. Aplikasi yang berada di tangannya pun menyebutkan jika sisa umurnya tinggal 3 menit lagi. Hal itu semakin meyakinkan Evan bahwa dia akan mati saat melakukan operasi. Evan yang ketakutan pun berusaha untuk keluar dari rumah sakit. Namun tak lama kemudian, dia mendapatkan notifikasi
bahwa ia telah melanggar kesepakatan pengguna. Kemudian, dia melihat sesosok bayangan hitam berada di belakangnya. Dan Evan pun menemui ajalnya sesuai dengan waktu pada aplikasi tersebut. Queen yang mendapatkan kabar tentang kematian Evan pun menjadi teringat akan waktu yang pernah Evan tunjukkan pada aplikasi di handphonenya. Karena Queen penasaran, maka ia pun pergi ke kamar mayat untuk mencari HP Evan dan mengecek waktunya. Dan benar saja, waktu yang tertera di HP Evan telah habis. Queen pun mulai merasa ketakutan dan percaya pada aplikasi tersebut. Kemudian dia pun menyadari bahwa berdasarkan aplikasi itu, ia akan mati pada hari Sabtu, hari di mana ia telah memiliki janji bersama ayah dan adiknya untuk mendatangi makam ibunya. Queen pun membatalkan janjinya dengan ayahnya karena takut bahwa ajal akan menjemputnya pada saat itu. Tak lama kemudian, Queen mendapat notifikasi bahwa dia telah melanggar kesepakatan pelanggan. Hal ini terjadi karena aplikasi itu menduga bahwa Queen telah dengan sengaja membatalkan ziarah ke makam ibunya untuk menghindari ajal yang mungkin akan datang pada saat itu. Queen pun berusaha untuk menghapus aplikasi tersebut, namun ia pun gagal. Queen pun mendapati bahwa ada beberapa berita kematian yang berkaitan dengan aplikasi tersebut. Keesokan harinya, Queen pun pergi ke counter HP untuk membeli HP dan SIM card baru dan berharap dia bisa terlepas dari aplikasi tersebut. Namun saat ia membuka HP barunya, secara mengejutkan, aplikasi itu telah ada di sana. Queen pun protes pada si pemilik counter. Namun pria itu pun tampak kebingungan mengapa aplikasi itu bisa tiba-tiba muncul. Queen yang marah pun keluar dari counter HP itu. Pria yang berada di belakang Queen pun menanyakan aplikasi apa yang dimaksud oleh Queen kepada pria penjaga counter. Sementara itu, dari spionnya, Queen tiba-tiba melihat sesosok hitam berada di belakangnya. Dan tiba-tiba, tak lama kemudian pria yang tadi menanyakan aplikasi di dalam counter pun muncul. Pria itu bernama Matt, yang ternyata juga menginstal aplikasi Countdown tersebut. Pada malam harinya, mereka pun datang ke bar dan membahas masalah yang sedang mereka hadapi. Kemudian mereka menemui pastor yang ada di rumah sakit tempat Queen bekerja. Mereka pun menceritakan tentang aplikasi tersebut yang memang berhubungan dengan roh jahat. Pastor itu pun menyarankan mereka untuk menemui salah seorang temannya yang memang ahli dalam bidang tersebut. Mereka pun kemudian pergi ke gereja untuk bertemu dengan orang itu. Lalu Queen dan Matt menceritakan tentang aplikasi Countdown. Dan pastor itu pun berkata bahwa kejadian yang mereka alami sama dengan kejadian pada sebuah buku yang pernah ia baca. Ia pun berkata bahwa kematian yang terjadi akibat aplikasi tersebut merupakan ulah iblis bernama Ozin dan bukan merupakan sebuah takdir Tuhan. Namun karena kejadian ini melalui media aplikasi, maka ia pun harus mengetahui dulu kode yang dimasukkan pada aplikasi tersebut. Mereka pun sepakat untuk mencari orang yang dapat meretas aplikasi itu. Dan mereka mendatangi pria penjaga counter, lalu membujuknya untuk meretas aplikasi itu dengan iming-iming sejumlah uang. Tanpa disangka, penjaga counter itu pun juga menginstal aplikasi tersebut meskipun dia tak mempedulikannya. Saat ia dapat meretas aplikasi itu, maka ia pun menambahkan umur pada aplikasi itu menjadi lebih lama. Dari aplikasi tersebut, Queen pun mengetahui bahwa adiknya juga mendownload aplikasi itu. Setelah si penjaga counter berhasil menambahkan umur pada aplikasinya, mereka pun merasa tenang. Dan Queen pun menumpang di rumah Matt. Namun tak lama kemudian, jam pada aplikasi Countdown kembali seperti semula dan waktu yang mereka miliki menjadi semakin sedikit.
Setelah itu Queen pun pulang ke rumah dan menjemput adiknya. Mereka pun kemudian kembali ke tempat pastor. Dan pastor itu berkata bahwa ini adalah kutukan dari iblis dan pelayannya. Sebenarnya kutukan itu bisa dipatahkan. Dia berkata bahwa iblis merupakan sumber kebohongan. Dan ketika mereka bisa menunjukkan kebohongan iblis itu, maka kutukan itu akan hilang. Jika orang yang mendownload aplikasi itu masih hidup, padahal waktu yang tertera di aplikasi telah hilang, maka kutukan itu dapat terpatahkan dan akan hilang. Pastor itu pun mengajak mereka untuk melakukan ritual perlindungan. Mayat yang memiliki waktu paling sedikit tentu akan diincar oleh iblis itu. Namun seperti yang pastor bilang, bahwa iblis adalah sumber kebohongan. Iblis pun menyamar menjadi adik Matt dan mempengaruhi Matt untuk keluar dari lingkaran hingga akhirnya Matt pun tak selamat. Queen yang melihat adiknya terluka pun membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Di sana Queen meyakinkan adiknya bahwa mereka akan selamat. Kemudian Queen pun mendatangi ruang dokter yang dulu pernah menyukainya. Queen lalu menggodanya dan mengajaknya bertemu di gedung yang sedang direnovasi. Tentu saja dokter itu menyetujuinya. Sesampainya di sana, Queen pun berusaha untuk menghabisi dokter tersebut dengan harapan dapat mematahkan kutukan iblis karena dia ingat bahwa umur dokter itu masih panjang. Dan jika ia bisa menghabisinya sebelum waktu di aplikasi habis, maka ia bisa menghilangkan kutukan itu. Namun iblis pun menyelamatkan dokter tersebut. Karena memang waktu itu bukanlah waktu bagi si dokter untuk menemui ajalnya. Queen pun masih terus berusaha untuk menghabisi dokter itu. Namun usahanya selalu gagal karena iblis menghalanginya menghabisi si dokter. Queen pun mencari cara lain. Pada waktu yang bersamaan, adik Queen pun mulai dikejar oleh iblis. Queen pun datang dan mengancam iblis itu bahwa ia akan menghabisi nyawanya sebelum waktu di aplikasi habis dengan cara membuat dirinya overdosis. Iblis pun tak kehilangan akal dan berusaha menyamar menjadi ibu Queen. Namun Queen pun tak terperdaya dan ia pun menyuntikkan obat itu ke tubuhnya dan iblis itu pun musnah. Adik Queen pun panik melihat kakaknya terkulai tak berdaya. Namun ternyata Queen telah mempersiapkan semuanya dan meninggalkan petunjuk supaya adiknya menyuntikkan obat penawar padanya. Adiknya pun melakukannya dan Queen pun tersadar dan berhasil selamat. Keesokan harinya, Queen pun pergi berziarah ke makam ibunya bersama adik dan ayahnya. Queen yang baru saja merasa tenang kembali terusik saat melihat notifikasi di HP-nya bahwa aplikasi Countdown versi kedua telah terinstall secara tiba-tiba di HP-nya. Dan film pun selesai. Bagaimana film ini menurut kalian? Tulis opini kalian di kolom komen ya. See you when I see you. Bye.